Shalom guys, bersama lagi di dalam channel Pengkhotbah Deso. Kali ini di dalam channel Pengkhotbah Deso akan membahas satu topik tentang keunggulan Yesus di antara para nabi. Apakah ada keunggulan Yesus di antara para nabi? Bukankah Yesus menurut orang-orang yang tidak percaya itu adalah utusan sama seperti para nabi yang lainnya? Apakah hal itu benar? Mari kita akan saksikan apa yang menjadi keunggulan Yesus di antara para nabi menurut surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nanti di sana kita akan temukan apa yang menjadi keunggulan Yesus Kristus di antara para nabi. Yuk kita saksikan bersama-sama. Keunggulan Yesus di antara para nabi. Mari kita buka firman Tuhan. Saya akan bacakan di dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga sebagai dasar firman Tuhan hari ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima yang segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang ada di dalam benak pikiran kita tentang nabi? Ya, mungkin kita akan banyak mengartikan tentang nabi dalam pikiran kita. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, peranan nabi sebagai juru bicara Allah sangatlah vital. Di dalam kitab Amos pasal 3 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hambanya para nabi. Jadi kalau kita melihat di sini, para nabi adalah juru bicara Allah untuk menyatakan kehendaknya bagi manusia. Nah, jadi ketika Kristus pun menjabat sebagai nabi, ketika dia menjadi manusia dan dia mengemban jabatan itu, ia juga disebut sebagai juru bicara Allah pada zaman akhir. Kenabian Yesus adalah jabatan yang harus ia emban. Untuk apa? Untuk menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Jadi ketika Kristus datang ke dalam dunia, Dia memegang 3 jabatan sekaligus, yaitu sebagai nabi, imam, dan raja. Hal itu Ia kerjakan untuk apa? Mengapa hal ini diperlukan? Saya menjawabnya dan mengutip hal ini dalam pengakuan Imam Iman Baptis London 1689 mengatakan seperti ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Jabatan nabi diperlukan karena kebodohan kita. Jabatan imam diperlukan karena kita terasing dari Allah dan ketidaksempurnaan ibadah kita. Walaupun apa yang kita lakukan itu sangat baik. Dan ketika dia menjadi imam, dia akan memperdamaikan kita dengan Allah. Kalau kita melihat jabatan Kristus sebagai raja, dia meyakinkan, menundukkan, menarik, menegakkan, membebaskan, dan melindungi hidup kita agar hidup kita dapat masuk dalam kerajaan sorgawinya. Jadi jabatan yang diemban Yesus, imam, nabi, raja, adalah semuanya untuk kepentingan umatnya. Oleh karena itu ketika ia datang ke dalam dunia, dia menjadi perantara. Oleh karena apa? Oleh karena manusia sudah bejat karena dosa. Sudah bangkrut oleh karena dosa. Manusia tidak mampu mencari Allah sendiri.
selain anak Allah yang menyatakan dirinya kepada kita semuanya. Kalau kita nantikan melihat penjelasan-penjelasan selanjutnya. Jadi di dalam jabatan ini, Yesus sungguh-sungguh menjadi Raja, Nabi, dan Imam. Dan jabatan ini tidak bisa diwakili siapapun. Karena ia satu-satunya perantara yang layak. Yang betul-betul Allah kehendaki. Sehingga Yesus sungguh-sungguh menjadi Imam, Raja, dan Nabi. Ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengemban jabatan itu untuk kepentingan umatnya. Kalau kita melihat hal ini dikarenakan oleh apa? Hanya satu-satunya Yesus sebagai perantara. Seperti yang dikatakan dalam pengakuan Iman Baptis London 1689. Dokumen ini mengatakan seperti ini. Kristus dan Kristus saja yang layak menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia adalah nabi, imam, dan raja gereja Allah. Jabatan Kristus sebagai pengantara tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Mengapa demikian? Karena hal ini sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 5. Karena yang menjadi pengantara antara manusia dan Allah hanyalah Yesus. Lantas, kalau kita melihat dari pengertian ini, apa yang menjadi keunggulan Yesus Kristus di antara para nabi yang lain? Yang sama-sama menyatakan kehendak Allah, yang sama-sama menjadi juru bicara Allah. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, hal yang pertama yang menjadi keunggulan Yesus di antara para nabi adalah Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang kekal. Jadi, yang menjadi keunggulan Yesus Kristus di antara para nabi adalah identitasnya sebagai anak Allah yang kekal. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Inilah keunggulan Yesus Kristus. Di zaman akhir, Allah berbicara kepada umatnya melalui anaknya. Dan Yesus Kristus itu adalah pribadi yang sungguh-sungguh berhak menerima segala yang ada. Seperti juga yang dikatakan di dalam Matius pasal 28. Dia berkata, dia memegang segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Karena di dalam Kristus ada jaminan yang tidak dimiliki oleh para nabi. Karena Yesus berhak, karena dia adalah anak tunggal Bapa itu sendiri. Namun perhatikan, kata anaknya di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 ini, apakah ada hal yang spesial dari kata ini? Bukankah orang percaya pun disebut anak-anak Allah? Apa yang membedakannya? Bapak Ibu yang terkasih, perbedaannya adalah Yesus anak Bapa yang kekal. Sementara kita adalah anak-anak yang diadopsi Bapa melalui anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Ini yang membedakan kita dan Yesus. Jadi status sebagai anak-anak Allah yang dimiliki orang percaya tidak memiliki pengertian yang sama dengan Yesus. Sebab gelar Yesus sebagai anak Allah adalah gelar yang sudah melekat semenjak di kekekalan. Oleh karena itu, Yesus disebut sebagai anak tunggal Bapa. Inilah yang menjadi perbedaan antara para nabi dan Yesus itu sendiri. Status Yesus sebagai anak tunggal Bapa inilah yang menjadi keunggulannya di antara para nabi. Jika para nabi disebut sahabat Allah, anak-anak Allah dalam status keimanannya kepada Allah,
Berbeda dengan Yesus, di mana ia disebut sebagai anak Allah yang telah menerima segala hak dan kuasa, baik di sorga maupun di bumi. Ibrani 1 ayat 2, Matius 28 ayat 18. Jadi tidak ada nabi selain Yesus yang memiliki kuasa baik di sorga maupun di bumi. Inilah yang menjadi keunggulan Yesus di dalam kuasanya. Karena dia adalah anak tunggal yang sungguh-sungguh berwenang menjadi juru bicara Allah. Inilah status keilahian daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang tunggal. Kini perhatikan, setiap para nabi biasanya menerima wahyu Allah untuk menyatakan kebenaran tentang Allah yang memimpin pada kehidupan. Namun perhatikan, Yesus bukan sekedar menyatakan kebenaran yang menghidupkan, tetapi dia sendiri adalah kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 14 ayat 4 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah kebenaran. Jika para nabi berbicara tentang kebenaran, Yesus mengklaim dirinya adalah kebenaran yang diberitakan oleh para nabi itu. Inilah keunggulan Yesus di antara para nabi. Ia lebih baik dari para nabi yang lain. Ia lebih berkuasa atas segala kuasa di sorga maupun di bumi. Di tangannya ada kuasa yang menakjubkan. Ia lebih berhak berbicara karena ia adalah anak tunggal Allah yang berhak menerima segala yang ada. Karena ia adalah kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Tidak ada di dalam nabi manapun selain di dalam Yesus Kristus yang ketika dia datang ke dalam dunia mengemban jabatan sebagai nabi. Dan di dalam kenabiannya ini pun ada keunggulan yang khusus karena dia adalah pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Sang anak Allah yang kekal, yang memiliki kesamaan, yang memiliki kesejajaran antara sang pengutus dan utusan itu sendiri. Karena gelar utusan itu sendiri untuk berbicara tentang Yesus yang sedang bertugas sebagai nabi. Namun kenabiannya adalah kenabian yang lebih unggul daripada nabi-nabi yang lain. Karena ketika Yesus memegang status kenabian, dia adalah nabi yang berkuasa baik di sorga maupun di bumi. Inilah keunggulan Yesus Kristus. Poin yang kedua, apa yang menjadi keunggulan Yesus Kristus? Yesus adalah pencipta. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, siapakah Yesus? Yesus adalah pencipta. Para nabi hanyalah bagian dari alam semesta ini yang diciptakan oleh Yesus. Namun, di dalam ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa Yesuslah yang menjadikan alam semesta ini, termasuk menciptakan para nabi. Ini yang menjadi keunggulan Yesus Kristus di antara para nabi. Jadi karya Yesus adalah karya yang tidak bisa dilakukan oleh para nabi. Bahkan Injil Yohanes pun mencatat, segala sesuatu dijadikan oleh dia, Yesus itu sendiri. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3. Inilah keunggulan Yesus di antara para nabi. Jika Yesus adalah oknum pencipta, para nabi adalah ciptaan. Dalam perjanjian lama, kalau kita melihat kata bara, itu berarti menciptakan. Sesungguhnya mengandung arti menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada.
Dan kata ini biasanya hanya digunakan untuk Allah dan tidak pernah untuk manusia. Jadi, ketika Yesus menggunakan kata ini, siapakah dia? Apakah hanya sekedar nabi biasa? Tentu tidak. Dengan jelas katakan, dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta dari segala yang ada di dalam alam semesta ini. Jadi keunggulan Kristus nampak pada karyanya yang tidak mungkin dikerjakan oleh para nabi. Para nabi hanya menyampaikan siapa itu pencipta. Sedangkan Yesus adalah oknum sang pencipta itu. Bahkan Kolose 1 ayat 16 pun mengatakan, di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Inilah yang menjadi perbedaan khusus antara Yesus dan para nabi yang lain. Hal ini seharusnya menjadi kekuatan, seharusnya membuat hidup kita semakin teguh kepada Kristus, sebab Ia adalah Sang Pencipta. Di dalam kenabiannya, itu sebagai jabatannya untuk menjadi perantara antara manusia dan Allah, manusia dan Bapa. Oleh karena itu ia berkata, akulah jalan kepada Bapa. Nabi hanyalah pemberita tentang terang yang menghidupkan. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes tentang Nabi Yohanes Pembaptis. Dikatakan ia adalah saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Yohanes 1 ayat 6-7. Tetapi Yesus adalah terang yang menghidupkan itu sendiri. Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12 seperti ini. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Perhatikan baik-baik. Di sini para nabi bukanlah terang itu, tetapi Yesus. Karena ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah yang menerangi seluruh kegelapan hidup manusia. Dan terangnya adalah terang yang menghidupkan. Inilah karya Tuhan yang tidak mungkin dikerjakan oleh para nabi. Tetapi Yesus mengerjakan hal ini untuk menyatakan identitasnya bahwa dia adalah pribadi yang kekal yang sejajar dengan Allah. Sejajar dengan Bapa. Tidak ada hal yang membedakan. Tidak ada hal yang tinggi rendah di dalam hubungan Tritunggal antara Bapa dan Anak. Semua adalah satu. Jadi keunggulan Yesus di antara para nabi ialah di dalam karya penciptaannya. Ia adalah pencipta yang memberi kehidupan, namun para nabi adalah ciptaan dan penyampai berita tentang kehidupan. Maka dari itu, percayalah kepada Dia, Sang Pencipta alam semesta ini. Bagian yang selanjutnya, poin yang ketiga. Apa yang menjadi keunggulan Yesus di antara para nabi yang lainnya? Kalau kita melihat ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan dengan tegas katakan, Yesus adalah gambar wujud Allah yang kelihatan dan yang menopang segala sesuatu. Inilah yang menjadi perbedaan dan keunggulan Yesus di antara para nabi. Keunggulan Yesus Kristus sangat nampak dari identitas ilahinya. Jika nabi adalah ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan Allah, namun berbeda dengan Yesus. Ia sendiri adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Selanjutnya, jika para nabi adalah pribadi yang membutuhkan penopang, namun Yesus adalah penopang itu sendiri. Sebab Alkitab katakan, ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Yesus
adalah bukti mengenai keberadaan Allah yang nyata. Oleh karena Ia adalah wujud Allah yang kelihatan. Oleh karena itu, Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Inilah kebenaran tentang Yesus. Inilah wujud Allah yang nyata. Tanpa Yesus, kita tidak dapat membuktikan keberadaan Allah yang nyata itu. Jadi pusat pengenalan akan Allah yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab Ia adalah pribadi yang sungguh-sungguh menyatakan keberadaan Allah yang penuh kuasa. Maka dari itu Ibrani 1 ayat 3 menyatakan Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Kekuasaan inilah yang tidak dimiliki oleh para nabi. Jadi jika Yesus hanya nabi biasa, mana mungkin Yesus sanggup menopang alam semesta ini? Kecuali Dia adalah Allah Tritunggal. Dia memiliki kesejajaran antara Bapa dan Allah. Bapa dan Yesus. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh menyatakan keilahiannya di dalam kemahakuasaannya sebagai pemelihara alam semesta ini. Jika kita bandingkan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dengan jelas firman Tuhan katakan, Dialah gambar yang nyata dari diri Allah sendiri. Dialah juga yang memelihara keutuhan alam semesta ini dengan sabdanya yang sangat berkuasa. Ibrani 1 ayat 3. Perhatikan dengan baik bahwa alam semesta ini dipelihara di dalam Yesus. Jika Yesus hanyalah nabi biasa, maka bagaimana mungkin Ia berkuasa memelihara alam semesta ini dengan penuh kuasanya di dalam firman-Nya yang berkuasa. Dan hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Allah sungguh-sungguh bertanggung jawab atas seluruh ciptaannya. Ia yang menciptakan dunia ini, pasti Ia juga akan memelihara dan menopang seluruh alam semesta ini. Inilah kebenaran firman Tuhan. Penghiburan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita di masa-masa sulit hidup kita. Bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, Dia bertanggung jawab memelihara dan menopang seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dunia ini membutuhkan kuasa penopangan dari Yesus. Termasuk para nabi pada zamannya. Mereka pun membutuhkan penopangan dan pemeliharaan dari Yesus Kristus sebagai firman Allah yang kekal. Inilah keunggulan Yesus Kristus di antara para nabi. Keunggulan Yesus tidak dimiliki oleh para nabi siapapun selain di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam mengemban jabatannya, Yesus tetaplah Allah yang hidup. Sebab di dalam hidupnya melekat karya dan atribut Allah. Kiranya penjabaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan menguatkan iman kita untuk semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.